Om Swastiastu. Hari ini saya akan menjelaskan pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat judul dalam jurnal umumnya. Di sana tercatat, dia sini mendirikan perusahaan dagang bernama PT Bluebeam. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan PT Bluebeam selama bulan November 2021. Jadi, PT Bluebeam Berikutnya yang dilakukan adalah membuat kolom jurnal. Kolom jurnal berisi tanggal, keterangan transaksi, ref, debit, dan kredit. Transaksi pertama adalah tanggal 2 November 2021. Di sini menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta pada perusahaannya PT Bluebeam. Di sini November 2021 tanggal 2. Di sini berarti kas akan bertambah 50 juta dan modal juga akan bertambah 50 juta. Penambahan kas akan dicatat pada debit, sedangkan penambahan modal akan dicatat pada kredit. Kas di sini modal. Kolom ref tidak diisi karena akan diisi setelah akhir periode akuntansi. Yang kedua adalah tanggal 3 November 2021. Dibayar uang sejumlah 1.500.000 untuk sewa kantor selama 1 bulan. Ini tanggal 3. Itu berarti penambahan beban akan ditulis pada debit, sedangkan pengurangan kas akan ditulis pada kredit. Di sini adalah beban sewa, yaitu 1.500.000, dan kas berkurang 1.500.000. Transaksi ketiga adalah tanggal 6 November 2021, membeli perlengkapan perusahaan seharga 5 juta secara tunai. 6 November itu artinya penambahan perlengkapan yang akan ditulis secara debit sebesar 5 juta dan pengurangan kas sebesar 5 juta yang akan ditulis pada kolom kredit. Sini perlengkapan 5 juta dan kas berkurang 5 juta. Transaksi keempat adalah tanggal 8 November 2021, menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 7.500.000. Tanggal 8 November itu artinya akan ada penambahan kas sebesar 7.500.000 dan penambahan pendapatan sebesar 7.500.000. Penambahan kas akan dicatat pada kolom debit, sedangkan penambahan pendapatan akan dicatat pada kolom kredit. Transaksi kelima adalah pada tanggal 9 November 2021, membeli peralatan perusahaan seharga 10 juta secara tunai. Pada 9 November itu artinya akan ada penambahan peralatan secara sebesar 10 juta yang akan ditulis pada kolom debit dan pengurangan kas sebesar 10 juta yang akan ditulis pada kolom kredit. Ini peralatan. Dan pengurangan kas 10 juta. Transaksi keenam adalah tanggal 13 November 2021. Diselesaikan jasa yang akan diterima pembayarannya bulan depan sebesar 8 juta. Tanggal 13 November artinya akan ada penambahan piutang yang akan
dicatat pada kolom debit sebesar 8 juta dan penambahan pendapatan yang akan dicatat pada kolom kredit sebesar 8 juta. Ini utang 8 juta dan pendapatan transaksi ketujuh adalah tanggal 16 November 2021. Dibayar listrik untuk bulan November 2021 sebesar 750.000. Tanggal 16 Agustus, beban listrik, penambahan beban listrik akan dicatat pada kolom debit, sedangkan pengurangan kas akan dicatat pada kolom kredit. Beban listrik dan pengurangan kas 750.000. Transaksi ke-8 adalah tanggal 19 November 2021. Dibayar iklan surat kabar sebesar 200.000. Tanggal 19 November. Itu artinya ada penambahan beban iklan sebesar 200.000 yang akan dicatat pada debit dan pengurangan kas sebesar 200.000 yang akan dicatat pada kolom kredit. Beban iklan 200.000 dan pengurangan kas 200.000. Transaksi ke-9 adalah pada tanggal 20 November 2021 membeli perlengkapan perusahaan sebesar 1 juta secara kredit. Tanggal 20 November. Itu artinya akan ada penambahan perlengkapan 1 juta yang akan ditulis pada kolom debit dan penambahan utang 1 juta yang akan ditulis pada kolom kredit. Perlengkapan 1 juta dan penambahan utang 1 juta. Transaksi ke-10 adalah pada tanggal 22 November 2021 membayar utang yang dibuat pada tanggal 20 November sebesar 1 juta. Pada 22 November artinya ada pengurangan utang sebesar 1 juta yang akan ditulis pada kolom debit dan pengurangan kas sebesar 1 juta yang akan ditulis pada kolom kredit. Utang 1 juta dan pengurangan kas sebesar 1 juta. Transaksi ke-11 adalah pada tanggal 23 November 2021. Dicatat penerimaan tunai sebesar 20 juta sebagai hasil perusahaan. Pada tanggal 23, itu artinya akan ada penambahan pada kas yang akan dicatat pada kolom debit sebesar 20 juta dan penambahan pendapatan sebesar 20 juta yang akan ditulis pada kolom kredit. Kas 20 juta dan pendapatan sebesar 20 juta. Transaksi ke-12 adalah pada tanggal 26 November 2021. Di sini mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Pada 26 November, artinya ada penambahan pada Thrive sebesar 3 juta yang akan ditulis pada debit dan pengurangan pada kas sebesar 3 juta yang akan ditulis pada kredit. Thrive sebesar 3 juta. Dan kas berkurang sebesar 3 juta. Lalu transaksi terakhir adalah pada tanggal 27 November 2021, membayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Tanggal 27, artinya akan ada penambahan pada beban gaji sebesar 25 juta yang akan ditulis pada kolom debit dan pengurangan kas 25 juta yang akan ditulis pada kolom kredit. Bulan gaji 25 juta
dan pengurangan pada kas 25 juta. Yang terakhir sekarang adalah menghitung total transaksi keuangan yang dilakukan tadi. Dengan transaksi keuangan yang dilakukan sebelumnya dan ini, maka total dari semuanya adalah sebesar jadi total dari transaksi keuangan yang dilakukan adalah sebesar Rp132.950.000. Sekian penjelasan saya tentang transaksi keuangan dan jurnal umum. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.